Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Ibu akan mengabsen sebentar siapa saja yang sudah bisa hadir hari ini ya. Dextra, Hadir, Bu. Ibrahim, Hadir, Bu. baik, terima kasih. Sekarang untuk memulai pelajaran supaya pelajaran ini bermanfaat, mari kita berdoa. Agung, ya, Muria Agung, silakan temannya dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih Agung sudah memimpin temannya berdoa. Tambah semangat belajar, kita menyanyikan dulu ya lagu Garuda Pancasila supaya menambah rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Terima kasih sudah menyanyikan bersama ya. Untuk berikutnya, sebelum pelajaran dimulai, Bu Era mau mengingatkan lagi, kita harus masih tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa saja? Yang pertama, baiklah. Untuk berikutnya, Bu Era mempunyai gambar. Di sini ada 2 buah gambar. Kalian lihat gambar yang pertama. Kira-kira ini gambar apa yang pertama? Air terjun, Bu. Ada air terjun. Apalagi? Matahari. Ada matahari. Awan Bu, awan. Awan. Bagus. Iya. Gunung. Ya. Terus yang gambar yang kedua ini. Gajah. Air. Rame ya yang di gambar 2 ya. Iya, betul. Jadi yang di gambar 1 maupun gambar 2 meskipun berbeda, ini siapa saja yang ada di sini, ini adalah ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Nanti mari kita lihat berikutnya seperti apa ekosistem. Sebelumnya, Bu Era mau menyampaikan bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem ya. Itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, tujuannya apa? Mari kita lihat tujuan dari pembelajaran kita, yaitu tujuan yang pertama, setelah membaca teks tentang ekosistem, siswa dapat menemukan pokok pikiran atau pikiran utama dari sebuah teks. Yang kedua, setelah membaca teks tentang ekosistem, siswa dapat menyimpulkan. Nah, untuk materi pelajarannya, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini tadi gambar yang kalian lihat, yang di awal pembelajaran tadi, ini ya. Jadi sebuah tempat. Di sini ada air, ada pohon, ada hewan. Ini disebut dengan ekosistem. Apa namanya? Ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu di sini kalian tadi kan melihat ada matahari. Ya, di sini ada matahari. Kemudian di sini ada burung. Kemudian ada air dan tanah. Air dan tanah benda hidup apa benda mati? Benda mati. Benda mati, betul. Kemudian gajah, pohon, burung, ini
Benda mati apa benda hidup? Hidup. Betul. Nah, ini bacaan ekosistem, teks bacaan, yaitu yang ada di paragraf 1. Silakan coba Bu Era, pengen kalian dibacakan. Yang membacakan ini Noval. Yuk Noval, dibacakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Untuk memenuhi kebutuhannya, lingkungan adalah segala sesuatu yang... Ya. Jadi itu tadi ekosistem. Ya, tadi sudah ada gambarnya. Sekarang teks bacaannya atau keterangannya ya. Jadi di sini ada informasi penting yang terdapat pada paragraf 1 ini. Ya. Jadi ekosistem tadi ada bagian hidup dan bagian tak hidup. Yang hidup tadi disebut apa ya? biotik. Ya, yang hidup disebut biotik. Yang tak hidup disebut Abiotik. Biotik. Itu yang tak hidup, jadi berkumpul jadi satu di suatu lingkungan. Itulah ekosistem. Nah, dari bacaan paragraf pertama ini, mari kita bersama-sama mencari pikiran pokok. Ya, pikiran pokok itu apa kemarin? Yaitu ide pokok atau ide yang menjadi dasar sebuah cerita. Biasanya terletak di mana ide pokok, pikiran pokok? Awal paragraf atau akhir paragraf? Iya, betul. Di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalau yang di awal paragraf namanya apa ya? Deduktif. Pinter. Paragraf deduktif. Kalau yang di akhir paragraf namanya apa? Induktif. Namanya paragraf induktif. Ya. Nah, mari kita cari dari paragraf pertama ini mana pikiran pokoknya ya? Siapa tahu? Dejan Bu, Dejan. Oh, Dejan. Ayo Dejan, silakan Dejan. Ya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Betul. Awal terima paragraf kasih. atau Ya. deduktif. Iya, betul. Tambah lengkap lagi ya. Jadi pikiran pokoknya berarti ini ada di awal kalimat. Seperti kata Mbak Era. iya, deduktif, betul, sama-sama ya. Jadi pikiran pokoknya semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, betul. Kemudian lingkungan adalah dan seterusnya ini merupakan apa ya? Siapa tahu? Informasi penting. Informasi penting, bagus. Itu merupakan penjelasan dari pokok pikiran. Informasi penting, bagus. Berarti kita sudah mendapatkan pikiran pokok, juga sudah mendapatkan informasi penting. Ayo kita lihat informasi pentingnya apa saja ya, sebutkan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Betul. Ya, itu adalah informasi penting ya. Nanti silahkan kalian tulis nanti ya. Nanti ada tabel tersendiri untuk menuliskan. Sekarang mari kita lanjutkan untuk paragraf kedua. Tadi sudah dibaca oleh Noval. Sekarang ganti yang perempuan. Coba dibaca oleh Radinia. Yuk Radin, dibaca Radin. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Iya, terima kasih, baik sekali ya. Terima kasih Radin sudah membacakan. Jadi ini di sini pada paragraf 2. Nanti kita cari pikiran pokoknya dan kita cari
informasi penting. Yuk kita cari dulu apa ya? Siapa tahu mana pikiran pokoknya? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah akan mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Iya, bagus, semuanya sudah mengetahui ya. Berarti dia terletak di awal apa di akhir kalimat? Awal. Awal. Jadi namanya paragraf apa? Deduktif. Ya, Induktif. paragraf deduktif. Betul, terima kasih. Jadi pikiran pokoknya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah akan mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Ini nanti kalian dapat menulisnya pada sebuah tabel ya, ada di buku tema kalian. Sekarang mari kita mencari informasi pentingnya apa? Pada paragraf Cahaya kedua. matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Iya, betul. Terima kasih. Ini ya, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Itu adalah informasi penting. Bagaimana sih matahari membantu tumbuhan membuat makanan? Yaitu dengan proses apa? Siapa masih ingat? Proses Fotosintesis. Nah, betul. Proses fotosintesis. Jadi dimanfaatkan sinarnya matahari untuk proses fotosintesis, yaitu tumbuhan membuat makanan. Kemudian informasi penting lagi, air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Itu juga merupakan informasi penting. Silakan kalian catat untuk pikiran pokoknya dan informasi pentingnya, supaya nanti tinggal bisa dipindahkan di dalam tabel seperti yang ada di buku tema kalian ya. Dicatat dulu sebentar pikiran pokoknya dan informasi pentingnya ya. Setelah ini nanti yang membaca Dimas ya, sudah hadir belum Dimas? Bu. Oke, sekarang Dimas silakan membaca pada paragraf ketiga. Ayo Dimas. Bentar, tunggu. Ya, yuk. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal di sebuah habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam dapat populasi ikan, populasi tumbuhan rantai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Iya, terima kasih Dimas sudah membacakan. Mungkin agak putus ya, mungkin jaringannya. Baik, jadi individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan kalau misalkan sebuah pohon, ya itu adalah individu. Kalau Bu Era bilang seekor ayam, itu berarti apa ya? Dia individu apa populasi? Individu. Ekor. Nah, pokoknya satu berarti dia individu. Kemudian yang populasi, kumpulan individu sejenis menempati suatu daerah tertentu. Misalnya populasi ayam, ada beberapa ayam ada di kebun ya. Sekumpulan ayam ada di kebun. Nah, sekumpulan ayam itu populasi apa individu? Populasi. Ya, betul, populasi. Pokoknya nek banyak ya populasi ya. Kemudian misalnya ini ada di sebuah kolam, itu ada lumut. Ada beberapa lumut di sebuah kolam. Berarti individu apa populasi? Populasi. Bagus, itu adalah populasi.
Ya. Kemudian yang komunitas sekarang itu ada ikan, kumpulan ikan, ada kumpulan lumut. Teratai itu ada di sebuah kolam. Jadi di sebuah kolam itu namanya komunitas atau populasi. Komunitas. Karena macam-macam. Betul, terima kasih. Komunitas. Karena ada teratai, ada ikan, dan lain ya. Nah, itu kalian berarti sudah menemukan informasi penting. Mari bersama-sama, silakan dicari informasi penting lagi apa? Yuk kira-kira. Siapa tahu? Komunitas makhluk hidup sudah ya. Jadi informasi penting yang ada di sini apa saja tadi? Individu, kemudian apa lagi? Populasi. Komunitas. Ya, betul. Ya, terima kasih. Informasi yang sudah kita temukan, individu, populasi, dan komunitas. Nah, karena kalian sudah mencari pokok pikiran dan informasi penting, sekarang silakan ditulis pada tabel yang ada di buku tema kalian, ya. Untuk paragraf 1, pikiran utamanya apa? Silakan ditulis di sini. Informasi pentingnya apa? Silakan ditulis di sini ya. Silakan ditulis. Bu Era tunggu sebentar ya. Boleh di buku tulis. Nanti setelah ditulis, silakan dikirim Bu Era. Melalui apa biasanya kalau mengirim tugas? Biasanya melalui apa? Microsoft Teams. Tim. Nah, Microsoft Teams boleh ya, silakan ya. Menulisnya yang rapi ya, dengan jelas. Jangan lupa diberi nama. Nah, sudah ingat kan tadi? Apa saja tadi? Mari kita lihat. Informasi pentingnya, pikiran pokoknya. Ya. Itu adalah pikiran pokok pada paragraf pertama. Coba dibacakan lagi itu pikiran pokoknya Atika Zara. Pikiran pokoknya dibaca lagi tadi paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Terima kasih Atika Zara. Jadi itu Buku paket halaman adalah berapa, Bu Era? gimana? Buku paket halaman berapa? Halaman 6 dan 7 ya. Oke, sekarang silakan informasi dimau. Pikiran pokok yang paragraf kedua. Silakan dibacakan oleh siapa ini? Itu sudah ada belum ya? Oh, coba Faul. Faul dibaca Faul. Pikiran pokok yang paragraf 2 ini Faul. Ayo Faul, silakan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu sesuai tubuh makhluk hidup. Iya, betul. Terima kasih Faul ya sudah dibaca. Jadi itu adalah pikiran utama pada paragraf 2. Nanti silakan ditulis yang rapi di buku tulis berikut dengan informasi pentingnya ya. Nanti sesuai ada, itu sudah ada di buku kalian tabelnya ya. Nanti silakan dikirim ke Bu Era. Sekarang mari kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya ya. Tadi kita sudah mempelajari apa itu ekosistem. Siapa masih ingat? Yuk silakan dibaca ekosistem. Baca bersama-sama.
Ekosistem adalah dalam hidup, entah itu pada sebuah lingkungan berinteraksi dan berinteraksi sama lain. Betul ya, jadi yang harus diingat bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan dan saling berinteraksi itu adalah ekosistem. Terus apalagi komponen-komponennya apa saja tadi 3 informasi penting yaitu Individu, populasi, komunitas. Iya betul, individu, populasi, komunitas ini adalah komponen ekosistem. Kalau Bu Era bilang seekor kucing, itu berarti individu apa populasi apa komunitas? individu. Iya, individu. Terima kasih. Kalau Bu Era bilang sekumpulan burung, Populasi. Nah, itu adalah populasi. Kalau Bu Era bilang ada burung, ada ayam, sekumpulan ayam di kebun, berarti itu komunitas. Itu adalah komunitas. Ya, sudah paham ya perbedaannya individu, populasi dan komunitas. Nah, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada tidak? Tidak ada? Terima kasih. Ya, kalau begitu mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, ini nanti kalian pasti suka karena ada gambar-gambar hewan yang nanti yang akan menarik ya. Mari kita lihat. Ini namanya penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Berarti digolongkan atas dasar makanan yang dimakan oleh hewan tersebut. Mari kita lihat apa saja penggolongannya. Silakan dibaca nomor 1. Dibaca oleh Lazuardi. Yo, nomor 1. Apa Lazuardi? Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Ya, hewan pemakan tumbuhan. Jadi dia hanya memakan tumbuhan-tumbuhan saja, tidak memakan daging ya. Terima kasih Lazuardi. Yang nomor 2 silakan dibaca Hafiz. Ada nggak Hafiz? Tadi sudah hadir Hafiz? Belum ya? Coba kalau begitu Keisa, yuk Keisa dibaca, silakan Keisa. Nomor 2, karnivora, hewan pemakan daging. Nah, diingat-ingat ya, jadi dia hanya memakan daging saja, tidak memakan tumbuhan. Jadi dia adalah karnivora penggolongannya. Sekarang yang ketiga silakan dibaca Hibatullah. Ayo Hibat, dibaca Hibat. Yang ketiga Karnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. ya. Terima kasih Hibat. Hewan pemakan daging dan tumbuhan. Jadi dia daging mau, tumbuhan juga mau, atau dikatakan memakan segalanya. Itu disebut dengan omnivora. Terima kasih. Mari kita lihat hewan apa saja kah itu. Silakan disebutkan ya nanti ya. Bu Ira menunjukkan gambar. Ah, ini gambar apa? Kelinci. Betul, kelinci. Dia makan daging apa tumbuhan? Tumbuhan. Kalau begitu dia disebut hewan apa? Herbivora. Hewan herbivora. Terima kasih, pintar semua. Tidak ada yang salah saya dengar ya. Coba nggak apa-apa. Kita lihat gambar berikutnya lagi. Ini gambar apa? Raka si leher panjang, bagus. Ya. Dia makan apa ini? Tumbuhan. Kalau begitu dia termasuk ke penggolongan hewan apa? Herbivora. Herbivora. Bagus. Mari kita lihat lagi Bu Era punya gambar apa ini ya.
Wah, ini gambar apa? Singa. Nah, jelas dia makan apa? Daging. Daging. Berarti dia termasuk penggolongan hewan jenis apa? Karnivora. Karnivora. Terima kasih bagus. Kalau semakin bagus, yuk kita lihat lagi gambar apa ini? Apa ini? Gambar kucing dan anjing. Ya. Termasuk hewan apa? Karnivora. Iya, karnivora. Ya. Ini memakan daging ya, karena dia punya taring. Hewan yang karnivora itu punya taring ya, untuk mengolah daging tentunya. Jadi itu ya hewan karnivora. Ini kucing dan anjing. Betul, terima kasih. Siapa lagi? Apa lagi sekarang? Nah, ini gambar pasti semua tahu apa ini? Buaya. Dia makan tumbuhan apa daging? Daging. Hewan apa? Karnivora. Bagus, terima kasih. Dia adalah hewan karnivora. Ini hewan apa iki? Ayo semua tahu. Bebek. Terima kasih suka ini ya, bebek. Iya. Dia makan apa iki? Segalanya. Segalanya apa itu ya? Ya. Kok segalanya? Dia makan cacing juga ya. Dia juga katul atau tegak ya. Berarti masuk hewan apa? Omnivora. Bagus. Terima kasih. Kemudian, nah ini yang kalian juga Pedus. Pedus ya. Ini apa gambarnya? Kambing. Iya, kambing. Ya. Ini dia makan apa? Tumbuhan apa daging? Tumbuhan. Berarti dia masuk ke golongan jenis hewan herbivora. Semakin bagus. Nah, ini gambar ayam rainbow ya. Ini termasuk hewan apa? Ayam. Iya, golongan jenisnya Omnivora. kok tahu ini omnivora dari mana? Makan cacing, makan tumbuhan, makan daging. Iya, betul. Jadi, iya, betul itu ya. Makan cacing, makan ulat, dia juga mau. Makan pengatur, dia juga mau ya. Ya, omnivora. Kalau saya bilang ini seekor ayam, itu berarti individu apa populasi? Individu. Masih ingat ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Gambar apa ini? Ekor. Ya apa yang dimakan tikus ini? Skalanya omnivora. Kayu. Kayu. Apa lagi yang dimakan tikus? Tahu kayu? Sabun. Ya, semua dimakan kemarin ya. Semuanya dimakan. Kalau begitu dia masuk jenis penggolongan hewan. Semuanya dimakan. Omnivora. Hewan semuanya dimakan. Hewan apa jenisnya? Karnivora apa omnivora? Omnivora. Omnivora. Bagus ya. Terima kasih itu ya. Hewan tikus itu omnivora. Nah, dari semua tadi kalian sudah mengetahui jenis-jenis hewan. Silakan tabel yang ada di buku kalian diisi ya sesuai tadi gambar dan nama hewan. Misalkan tadi gambarnya kelinci, tulisan di kene kelinci di sini ya. Terus nama atau jenis makanannya. Jadi jenis makanannya misalkan tumbuhan. Ya. Terus kemudian golongan hewannya berarti herbivora. Gitu ya. Sebentar.
Ya, siapa lagi bisa memberi contoh? Apa yang kita tuliskan di sini? Ayo. Ayam, ya, ayam dulu. Kemudian di kolom yang tengah jenis hewan. Kita tulis apa kalau ayam? Tumbuhan dan serangga kecil. Tumbuhan dan hewan yang dimakan. Golongan hewannya jenis apa di sini? Omnivora. Iya. Bagus. Ya, nanti kalian tulis seperti itu ya. Di sini kalian tulis 5. Ya, 5 hewan. Kemudian apa yang dimakan? Kemudian silakan ditulis penggolongan hewannya jenisnya apa. Ya. Tadi ditulis berapa? Yo tadi. 5. Nah, bagus. 5 ya. Jangan herbivora semua, campur-campur. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Ya, ini tulis 5. Dikirim ke Bu Era melalui apa? Ya, Microsoft Teams ya. Nanti yang Microsoft Teams-nya masih error, muter-muter, boleh dikirim japri WA ke Bu Era ya. Yang Microsoft Teams-nya sudah lancar, langsung lewat Microsoft Teams ya. Sekarang mari kita mengingat kembali Bu Era mau menanyakan. Coba siapa bisa menjawab? Ini termasuk penggolongan hewan apa? Ada tikus, ada ayam, ada bebek. 3 hewan itu termasuk jenis apa ya? Omnivora. Omnivora. Bagus. Sekarang apa bisa menjawab? Kalau sebutkan 3 hewan karnivora. Ayo, sudah menjawab. Buaya, macan. Harimau ya, macan ya. Apalagi? Lebih dari 3 boleh. Anjing. Anjing, buaya. Kucing. Terus, 5 ya. Terus, 5 adalah ya. Sekarang sebutkan 3 hewan herbivora. Kambing. Harimau, Bu. Harimau. Herbivora. Herbivora yang makan tumbuhan. Coba Bu Era mau tanya ke Nindya Farisa. Ya, kalau hewan kelihatan saya sebentar. Kalau hewan bebek apa? Ayo kita lagi mendengarkan tidak? Bebek makanannya apa? Jenis hewannya apa Nindya? Itu Nindya, mana Nindya Red? Hilang. Ya, yang terlihat saja. Saiki Atika Zara. Apa tuh tadi bebek Atika Zara? Hewan omnivora. Iya, hewan omnivora. Bagus. Ya, terima kasih Atika Zara. Mungkin jaringannya putus-putus. Lazuardi. Nah, yang kelihatan Lazuardi. Kalau hewan apa itu? Anjing tadi. Termasuk hewan apa Lazuardi? Jenisnya? Apa? Omnivora. Anjing omnivora. Ayo lupa. Anjing makan apa? Karnivora. Iya, karnivora. Dia makan daging ya. Dia makan daging. Coba
Yang Ya. omnivora tadi apa, Kiki? Omnivora. Omnivora hewan yang memakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan atau daging. Ya, betul, bagus. Terima kasih ya. Jadi itu tadi yang telah kita pelajari. Apa saja tadi? Yuk kita ingat kembali yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Ide pokok, mencari pikiran pokok, Mencari pikiran pokok. bukan informasi penting. Ya. Iya, mencari informasi. Berdasarkan makanannya. Iya. Golongan hewan berdasarkan makanannya. Jadi mencari ide pokok atau pikiran pokok. Menemukan informasi penting pada bacaan. Kemudian golongan hewan. Ya. Apalagi yang masih kurang tadi, ada satu lagi yang belum disebutkan. Apalagi yang terbatas tadi? Ekosistem ya. Itu tadi adalah yang telah kita pelajari hari ini ya. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mari kita bernyanyi-nyanyi lagi supaya semangat ya. Oh, sebentar ini mengingat kembali. Iya, Bu Era nanti akan mengirimkan ke ini ya, sebentar. Ya, Bu Era nanti akan mengirimkan ke Microsoft Teams ya. Itu nanti sebuah LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti silakan dibuka. Isinya seperti ini LKPD-nya ya. LKPD-nya ini ada bacaan, teks bacaan. Kemudian kalian akan menjawab 2 pertanyaan. Kemudian materi yang berikutnya ada disajikan gambar-gambar. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, segera sesaat ini Bu Era akan langsung mengirim LKPD-nya. Silakan dibuka dan langsung nanti setelah selesai dikerjakan dikirim ke Bu Era kembali ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ya. Kita menyanyi dulu sebelum selesai supaya tambah semangat belajarnya. Lagu Gundul-Gundul Katul ya. Ini sama-sama. Nah, semoga pelajaran kali ini tetap bermanfaat. Dan untuk memimpin doa mungkin bisa Atika Zara ya. Silakan Atika Zara dipimpin temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Atika Zara sudah memimpin temannya berdoa. Demikian pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.